Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk pertemuan minggu ini. Setelah kalian minggu-minggu lalu juga sudah melakukan pertemuan, untuk minggu ini kita juga sudah mulai belajar lagi terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, buku pelajaran, dan catat sesuatu yang menurut kalian itu penting. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, setelah minggu lalu kalian sudah belajar mengenai pembagian kekuasaan baik oleh John Locke, kemudian oleh Montesquieu, kemudian juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal, kemudian ada pembagian kekuasaan secara horizontal, dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja kalian sudah tahu bahwasanya presiden di Indonesia selain dibantu oleh wakil presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, kalian juga sudah paham kan terkait dengan sistem pemerintahan negara kita? Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial ini presiden memiliki kewenangan dan kedudukan yang sangat kuat. Bahkan di Indonesia, presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kalian bisa bayangkan kan, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, maka tugas dan juga wewenangnya sangatlah banyak dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Maka dibutuhkanlah lembaga-lembaga lain atau orang-orang lain yang harus membantu presiden dalam mengelola negara ini. Siapa? Wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Nah, sebelum kita masuk ke menteri-menteri negara, alangkah baiknya kita ingat-ingat kembali beberapa kewenangan Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini Pak Andi sudah kelompokkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Satu-satu dulu ya. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan juga angkatan udara. Itu tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dari DPR. Itu beberapa kewenangan presiden sebagai kepala negara. Sedangkan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seluruh kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia itu dipegang oleh presiden. Kemudian yang kedua adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan pemerintah. Pak, sedikit kok tugas presiden. Oh, tidak, masih ada lagi nih. Kedudukan presiden sebagai kepala negara berikutnya. Yang kepala negara dulu ya, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan juga konsul. Kemudian ada menerima, menempatkan duta dan konsul dari negara lain, memberi grasi, rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian memberikan amnesti, abolisi atas pertimbangan dari DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Itu baru tugas presiden sebagai kepala negara. Sedangkan berikutnya, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah membentuk dewan yang bertugas
untuk memberikan nasihat kepada presiden atau biasa kita sebut dengan Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian mengangkat dan juga memberhentikan menteri-menteri, membahas dan juga memberi persetujuan RUU bersama DPR. Kemudian selain itu juga wajib untuk mengesahkan rancangan undang-undang untuk dijadikan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah atau PP sebagai pengganti undang-undang, mengajukan rancangan undang-undang APBN, anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama dengan DPR. Kemudian ada meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan dari Komisi Yudisial dan juga DPR, dan juga masih banyak lagi kewenangan, tugas, serta fungsi dari kepala pemerintahan kita, kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, dari banyaknya tugas di atas, Presiden membutuhkan wakilnya dan juga membutuhkan menteri-menteri untuk membantu dalam melaksanakan berbagai macam tugasnya. Tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwasanya yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian menteri-menteri itu diangkat dan juga diberhentikan oleh presiden. Jadi presiden bisa memilih siapapun bisa untuk jadi menteri. Kemudian juga presiden dapat memberhentikan kapanpun seseorang untuk lengser dari kedudukan sebagai menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pembentukan, pengubahan, dan juga pembubaran kementerian negara itu diatur di dalam undang-undang. Wow, luar biasa ya. Jadi presiden juga berat, menteri juga luar biasa berat, karena menteri selain diangkat oleh presiden, tugasnya untuk membantu presiden, nanti juga tanggung jawabnya kepada presiden. Kemudian yang berikutnya adalah tugas dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Ini tugas secara umum ya. Kalau Pak Andi kelompokkan tugas menurut Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, itu sangatlah banyak. Makanya Pak Andi klasifikasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan intinya saja. Tugas dan fungsi kementerian yang pertama adalah perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dari kementeriannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya masing-masing tentunya. Dan yang keempat, melaksanakan aktivitas teknis dari pusat hingga daerah. Itu tugas dan fungsi kementerian. Tapi kalau kita jabarkan lagi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tugasnya apa saja, fungsinya apa saja, banyak banget. Kemudian ada Kementerian Pertahanan, itu tugasnya banyak banget. Kementerian BUMN banyak banget. Oleh karena itu, ini beberapa hal atau 4 hal yang menjadi tugas pokok dari kementerian. Kemudian untuk penugasan pada kesempatan minggu ini, silakan coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau buku PKN atau internet mengenai nama-nama kabinet mulai dari presiden pertama hingga presiden saat ini. Tuliskan pada tabel berikut ini. Presiden pertama, nama presidennya siapa, nama kabinetnya apa. Presiden kedua, nama presidennya siapa, nama kabinetnya apa. Berikutnya sampai presiden saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting, nomor 2, sebutkan 5 kementerian negara yang kalian ketahui.
Tugas pertama itu kalian harus mencari nama kabinet dan juga nama presidennya. Tugas nomor 2, silakan sebutkan 5 kementerian negara yang kamu ketahui. Ya, itu saja penugasan pada kesempatan kali ini. Nah, itu saja pertemuan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk penugasan bisa dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Jangan sampai terlambat dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.